Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal awwalu wal akhiru, al batinu waz zahiru, allazi huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai'un, al akhiru falaysa ba'dahu syai'un. Az-zahiru falaysa fawqahu syai'un, al-batinu falaysa dunahu syai'un. Al-azaliyul qadim allazi lam yazal mawjudan bi sifatil kamal wa la yazalu daiman mustamiran baqiyan sarmadiyan bila inqidain wala infisalin wala zawalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ma tawalatal azman wa sallaman tasliman. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum binafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat tak terhingga untuk kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, nikmat bertetangga serta nikmat bermasyarakat sebagai bangsa yang damai. Hidup berdampingan sesama saudara-saudara kita yang bahkan berbeda keyakinan dengan iman kita. Nikmat yang manusia tidak akan pernah mampu menghitungnya, dan kita hanya dianjurkan untuk mensyukurinya. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi insan yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama, dan yang telah memberikan tauladan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Saat diminta berdoa untuk membalas kejahatan orang-orang musyrik, misalnya, Rasul menjawab, inni lam ab'ats la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai nabi untuk menjadi tukang kutuk, kata Nabi, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotib, saya berpesan pada diri khotib sendiri juga pada jamaah sekalian, mari kita selalu mencontoh akhlak Nabi di dalam beragama, beramal serta dalam bermasyarakat, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menunaikan perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam konteks penciptaan alam, dibanding makhluk lainnya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Para sufi menyebutnya sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Secara fisik, Al-Quran menggambarkan kesempurnaan manusia dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya penciptaan. Salah satu elemen kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain
termasuk malaikat sekalipun, adalah karena Allah menganugerahkan akal untuk berpikir. Potensi akal ini memungkinkan manusia untuk selalu tumbuh berkembang, belajar dari pengalaman menuju kualitas yang lebih baik. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengisyaratkan bahwa kemampuan berpikir manusia menjadi ukuran apakah ia adalah seorang yang memiliki kapasitas kemuliaan atau sebaliknya ia adalah seorang yang bebal akibat tidak mau berpikir dan belajar tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berpikir, evaluasi diri dan belajar adalah kata-kata kunci yang dapat meningkatkan kadar ketakwaan seseorang. Dalam Al-Quran, Allah pun menggandengkan salah satu pesan takwa dengan anjuran agar masing-masing jiwa mau selalu bertafakkur, melakukan muhasabah, merenungkan sebagai hal yang pernah dialami di masa lalu, entah itu sebagai suatu kebaikan ataupun keburukan yang pernah dilakukan, lalu menjadikannya sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan lain di masa yang akan datang, tentunya yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara normatif, ayat ini sering ditafsirkan sebagai anjuran agar setiap jiwa melakukan refleksi atau muhasabah atas kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Namun dalam konteks lain, ayat ini juga dimaknai sebagai perlunya refleksi atas kebaikan dan keburukan sejarah masa lalu kehidupan umat manusia, untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran dalam menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini mewarisi peradaban panjang yang terbentuk melalui keragaman masyarakat yang amat majemuk, baik dari segi agama, budaya, etnis, bahkan keragaman bahasa dan aksara. Keragaman yang sangat tinggi itu dalam sejarahnya memang pernah menimbulkan gesekan, konflik akibat keragamannya, klaim tafsir kebenaran, terutama kalau sudah menyangkut isu-isu agama. Dan kita bersyukur bahwa keragaman sejarah masa lalu itu, leluhur kita itu banyak tertulis dalam naskah-naskah kuno yang kini kita mewarisi sebagai bagian dari khazanah warisan kebudayaan. Tinggal bagaimana akal budi kita merawat dan memanfaatkannya untuk membangun peradaban kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, salah satu ingatan sejarah yang tercatat dalam naskah-naskah kuno adalah bagaimana masyarakat muslim menyelesaikan sebuah konflik berlatar agama. Konflik berlatar atau atas nama agama semacam ini kerap terjadi dan seolah terus terulang dalam sejarah umat manusia. Syukurnya kita masih menyaksikan dan bahkan merasakan sendiri sikap keragaman yang umumnya tentram, aman dan damai di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Sejak sebelum Indonesia lahir, etnis masyarakat kita lebih beragam, bahasa pergaulan kita gunakan berjumlah puluhan, serta penafsiran dan pemahaman keagamaan antar sesama kita pun tidak selalu sejalan. Tetapi sejauh ini kita mampu mengelolanya dengan baik. Kita meyakini bahwa perbedaan itu menjadi rahmat, bukan sebaliknya menjadi sebagai musibah. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita sangat meyakini bahwa salah satu pesan moral kenabian adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan rahmat atau kebaikan untuk kelompok tertentu atau pemeluk agama tertentu saja, melainkan untuk siapa dan apapun yang ada di muka bumi ini,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, bukti-bukti sejarah yang sampai kepada kita mencatat bahwa para pendakwah Islam yang datang ke bumi Nusantara ini didominasi oleh para sufi, para ahli ilmu hakikat, dan para ulama yang sering menekankan pada ajaran pembersihan jiwa dalam dakwah-dakwahnya. Mereka adalah para sufi, ahli tasawuf, dan sekaligus juga aktivis sosial, ulama istana, dan bahkan pejuang melawan kolonialisme dari ketidakadilan tersebut. Jiwa mendengar kata tasawuf. Ketika kita mendengar kata tasawuf, mungkin pikiran sebagian kita akan langsung tertuju pada orang-orang sufi yang digambarkan lebih mementingkan urusan ukhrawinya. Uzlah menjauhkan diri dari urusan duniawi, serta tidak tahu apapun yang terjadi di lingkungannya karena lebih sibuk bercengkrama serta berasik maksud dengan sang Khalik sebagai sang pencipta. Pemahaman tentang sufi seperti itu tentu saja tidak tepat dalam konteks masa lalu Indonesia. Ajaran tasawuf yang dibawa oleh para pendakwah Islam Nusantara tidaklah seperti yang digambarkan itu, melainkan telah melalui sebuah proses penafsiran baru. Mereka membawa ajaran Islam di jalan tengah atau yang kita kenal dengan Islam wasatiyah. Islam yang satu sisi menekankan pentingnya dekat dengan sang pencipta, tapi pada saat yang sama membawa semangat untuk berjuang bagi kepentingan umat, semangat bekerja keras, serta bersama-sama masyarakat lain berupaya mewujudkan keadilan. Para sufi Islam Nusantara tidak menghindar dari masalah-masalah kemasyarakatan. Mereka justru berusaha turut menyelesaikan masalah kemasyarakatan tersebut. Kita niscaya pernah mendengar para ulama sufi dari Indonesia seperti Nuruddin Araniri dan juga Abdul Rauf Singkal di Aceh. Mereka adalah para ulama sufi sekaligus ulama-ulama istana abad ke-17 yang berperan ganda sebagai penulis karya-karya keislaman dan juga penyangga urusan-urusan sosial ketatanegaraan. Demikian pula Syekh Yusuf Makassar, Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga para ulama generasi lebih mutakhir semisal Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasim Asy'ari, dan juga Buya Hamka, dan masih banyak lagi para nama-nama lainnya yang patut disebutkan. Mereka adalah para sufi-sufi yang bukan hanya memikirkan agama, tetapi juga memikirkan persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan serta ketenggaraan. Mereka semua adalah simpul-simpul lahirnya karakter keragaman Islam Muslim Nusantara yang memilih jalan tengah atau wasatiyah, mendakwahkan nilai Islam universal, seraya menafsirkan cara mempraktekkan serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam tata kehidupan masyarakat yang plural, beragam, multi etnis seperti di Indonesia saat sekarang ini. Mereka umumnya meyakini bahwa menjadi muslim bukan semata urusan beragama, tapi juga berkebudayaan dan bersosial, memberikan kontribusi terhadap pembangunan peradaban umat manusia yang ideal di masa yang akan datang. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang khotib dapat sampaikan. Semoga dengan menjadi umat yang memilih jalan wasatiyah atau pertengahan, kita dapat semakin banyak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita dan menjadi solusi bagi alam semesta, terutama pada tahun politik dan tahapan pelaksanaan pemilu yang akan kita hadapi di masa waktu-waktu yang ke depan ini. Tidak membuat kita terpecah hanya persoalan beda pilihan ataupun beda pandangan satu dengan yang lainnya. Yakinlah apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu harus kita pikirkan yang matang-matang agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqullah al-aliyul azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa suyufa al mukhtalifah wa syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadzal khassah wa min bunadil muslimina amma. Allahumma haril baital maqdis innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru wa la yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.